Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Batas usia minimal seseorang untuk disebut sebagai dewasa itu berapa tahun? Seringkali hal ini ditanyakan. Dan tahukah Anda bahwa batas minimal usia dewasa seseorang itu berbeda-beda berdasarkan pada undang-undang yang dilihat, berdasarkan pada kasus yang sedang dihadapi oleh subjek hukum. Perlu diketahui subjek hukum adalah orang, saya dan Anda sebagai manusia yang saat ini sedang berhadapan dengan situasi hukum atau diperintahkan untuk melakukan perbuatan hukum, ya, seperti itu. Anda dan saya sebagai manusia yang sedang berhadapan dengan kondisi hukum itu disebut dengan subjek hukum. Kondisi hukum yang saya maksud apa? Ya, perbuatan hukum yang akan membuat seseorang ini melakukan atau menerima konsekuensi. Contoh, menikah itu adalah perbuatan hukum. Konsekuensinya apa? Perubahan status dari bujang menjadi suami, dari bujang menjadi istri. Perbuatan hukum yang lain apa? Misal dalam kasus pidana, Anda mencuri, itu adalah perbuatan hukum. Karena nanti ada pasal yang bisa dikenakan kepada Anda mengakibatkan adanya status hukum dari orang bebas menjadi tersangka, dari tersangka menjadi terdakwa, dari terdakwa menjadi terpidana. Ya, jadi subjek hukum kita, sedangkan perbuatan hukum atau situasi hukum yang saya sebutkan di atas tadi itu adalah perbuatan hukum yang menyebabkan orang berubah status. Nah, batas usia minimal disebut dewasa untuk melakukan perbuatan hukum itu dibedakan berdasarkan pada undang-undangnya, teman-teman. Misal, kita melihat dulu di dalam hukum online, ya. Hukum online, kita akan cek di sini berapa usia dewasa. Ya, ketentuan usia dewasa. Nah, ada tabel di sini. Saya akan memaparkan tabel berdasarkan pada KUHP yang masih berlaku hari ini. Ya, usia dewasa adalah umur 16 tahun. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan tindak perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan bla 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 bla. Berarti KUHP lama menentukan bahwa usia dewasa seseorang itu untuk bisa dipidana adalah 16 tahun. Ya, tapi kemudian Susilo mengatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin. Jika belum kawin bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa. Jadi Susilo memandang bahwa kedewasaan itu adalah 21 tahun atau sebelum 21 tahun tapi sudah menikah. Ya. Kemudian ada juga sudut pandang dari tadi pidana, sekarang perdata. Jadi, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun atau tidak kawin sebelumnya. Artinya dalam KUH Perdata, ya, itu pasal 330, usia kedewasaan seseorang itu 21 tahun. Tapi bisa disebut dewasa jika walaupun ia belum 21 tahun namun sudah menikah. Ya. Menurut KHI adalah kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat 1 menyebutkan bahwa pasal batas usia yang mau berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak itu tidak cacat, ya. Pasal 98. Kemudian pasal 40 tentang undang-undang ini ya, pasal 40. Tadi pasal 98, pasal 40 sekarang. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindakan pidana belum berumur 12 tahun. Ya. Ini berdasarkan pada undang-undang
nomor 11 tahun 2012 ya, tentang peradilan anak, prosedur peradilan anak, teman-teman. Lanjut, usia kedewasaan ya berbeda lagi redaksionalnya, syarat minimalnya berdasarkan pada KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru itu akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Isinya apa? Ini teman-teman bisa membacanya, yaitu pasal 150, anak seorang yang belum berumur 18 tahun. Jadi minimal, kalau tadi pidana yang lama pasal 45 disebutkan umur 16 tahun, kalau yang pidana yang baru besok akan berlaku, umur minimal kedewasaan adalah 18 tahun ya. 18 tahun. Ada pula UU perkawinan. UU perkawinan ini berusia minimal 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ya, teman-teman ya. Namun, tahukah Anda, berdasarkan pada UU nomor atau Undang-Undang tahun 2019 tentang batas umur usia dewasa seseorang untuk menikah itu diganti, tadi adalah umur berapa? 18 tahun, sekarang menjadi umur 19 tahun, baik pria maupun wanita. Ya, teman-teman ya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Berikut saya lanjutkan. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 bisa dibaca sendiri, ini bisa di-pause untuk videonya. Ya, itu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12. Jadi, umur 18 adalah usia kedewasaan, berarti umur 17 itu usia dia masih disebut sebagai anak-anak. Namun, dia bisa disebut sebagai berkonflik bila umurnya adalah 12 tahun minimal. Ya, ayat 4. Tadi kan pasal Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak ini ya. Tindak pidana anak, maaf. Pasal 1 ayat 3, 4 dan 5. Pasal 4, anak menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Ya, berdasarkan pada undang-undang ini, hak anak dilindungi ya teman-teman ya. Anak menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan. Oh, boleh dijadikan saksi untuk tindak pidana teman-teman ya. Undang-Undang HAM menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau belum menikah. Undang-Undang umur 18 tahun namun belum menikah. Kalau dia sudah menikah, walaupun dia umur 17 tahun, dia disebut sebagai dewasa. Undang-Undang 35 tahun 2014 mengatakan pasal 1 ayat 1, seorang anak yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ya, teman-teman. Jadi tergantung kasus apa yang sedang dihadapi dan undang-undang mana yang cocok untuk mengatur hal itu, dan di dalam pasal itu kedewasaan diatur sebagai minimal umur berapa, tergantung. Nah, beda lagi ketika Anda berkata tentang usia pemilu ya, usia bisa memilih itu adalah usia 17 tahun ya, undang-undang pemilu. Ya, berapa usia minimal ikut pemilu? Kita cek dulu. Nah, lihat ini.
Yang masuk dalam DP4 adalah pertama WNI berusia 17 tahun atau sudah kawin dan sudah pernah kawin. Ya. Anak usianya adalah 16 tahun begitu ya, atau 17 tahun sudah pernah menikah. Kata sudah pernah menikah berarti walaupun dia dalam keadaan tidak terikat pernikahan lagi dengan istri atau suami sebelumnya, itu tidak menggugurkan kedewasaan dia, tetap dia disebut sebagai dewasa. Ya teman-teman, jadi undang-undang pemilu menyatakan bahwa usia untuk minimal bisa memilih calon pemimpin itu 17 tahun. Ya, seorang anak yang berusia 17 tahun baru diperbolehkan untuk memilih coblosan. Berikut ada pula tentang usia untuk mengurus SIM. Nah, mengurus SIM ini ada banyak berdasarkan pada Perpol Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi SIM. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, ini ya, ada bisa dibaca sendiri, minimal 17 tahun untuk A, C, D dan D1. 18 tahun untuk SIM C. 19 tahun untuk C2. Ada banyak. Tapi untuk amannya umur berapa, Pak? Begitu ya. Umur 18 tahun saja itu bisa disebut sebagai dewasa. Begitu. Jadi tentang batas umur seseorang itu menentukan dia diperbolehkan untuk menggunakan hak konstitusionalnya dia. Hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan surat izin mengemudi, hak untuk menikah, yaitu adalah hak-hak konstitusi. Dan pergunakanlah undang-undang yang mengatur tentang kondisi-kondisi tersebut. Kalau andai kata ingin menikah berarti memang harus menggunakan undang-undang perkawinan atau PP nomor 9 tahun 2000 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan ya. Kemudian kalau ingin mengurus SIM berarti harus menggunakan Perpol nomor 5 tahun 2021 seperti itu. Jadi ada banyak sudut pandang ya teman-teman ya, berdasarkan pada kasus yang dihadapi seseorang terkait umur minimal disebut sebagai kedewasaan itu. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video bertema hukum lainnya yang juga menarik dan mendidik bagi kita semua. Tetap semangat belajar hukum. Salam sehat.